selamat datang di Mencari Pemimpin 9 hari jelang debat kedua. Pemanasannya sudah mulai terasa. Jokowi yang semula kerap bermain bertahan kini mulai menggunakan strategi menyerang dan menuding Prabowo menggunakan propaganda ala Rusia. Tapi serangan balik juga diberikan Prabowo dengan mengkritik Jokowi dan menyebutkan ada kebocoran anggaran negara. Betulkah ini pemanasan jelang debat kedua? Kita bahas di Mencari Pemimpin, saya Liviana Cerlisa. Sepekan belakangan ini, publik diramaikan dengan sejumlah statement para elit yang membuat ingar-bingar Pilpres 2019 kian memanas. Di hadapan para alumni berbagai perguruan tinggi di Surabaya hari Sabtu lalu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan lantang menyebut adanya tim sukses yang menggunakan gaya politik propaganda Rusia, yakni pola propaganda untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual. Tak ayal, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia langsung bereaksi. Melalui akun Twitter resminya, Kedutaan Rusia menegaskan tudingan adanya kekuatan Rusia di balik kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia tak berdasar. Atas reaksi kedubes Rusia ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklarifikasi bahwa propaganda Rusia bukan menunjuk negara Rusia, melainkan strategi propaganda via House of Falsehood. Selain ramai terkait isu propaganda Rusia dari kubu 01, wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE juga ramai didengungkan kubu Prabowo Sandi. Ide revisi yang digaungkan Cawapres Sandiaga Uno ini didasari pada vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap caleg Gerindra sekaligus tim ses Prabowo Sandi Ahmad Dhani Prasetya karena terbukti melakukan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 45A Undang-Undang ITE. Sangat rentan diinterpretasikan dan digunakan untuk hukum itu dipakai untuk memukul lawan dan menolong teman. Jadi ini yang akan menjadi poin utama kita dan PR terbesar mungkin bagi kami. Salah satu prioritas utama adalah melakukan revisi pada Undang-Undang ITE. Jangan lagi ada pasal-pasal karet. Kita tidak bisa juga mencabut keseluruhan pasal-pasal di ITE karena dengan Undang-Undang ITE saja kita lihat masih banyak sekali isu-isu sara di internet, isu-isu yang terkait dengan pencemaran nama baik dan juga asusila. Itu dengan Undang-Undang ITE, apalagi kalau tidak ada. Tapi saya rasa tidak perlu sampai mengubah undang-undangnya, bisa diturunkan melalui PP. Jadi penjelasan mengenai pasal-pasal supaya tidak dianggap pasal karet itu bisa dijelaskan melalui peraturan pemerintah. 68 hari menuju hari pencoblosan dan 10 hari jelang debat kedua Capres yang dihelat KPU, tensi para politisi kedua kubu semakin meninggi. Salah berucap di depan publik, maka bisa berdampak pada turunnya simpati pemilih. Karenanya, bermain cantik dan cerdas perlu dimiliki agar berhasil memenangkan hati para pemilih. Sejumlah narasumber telah hadir di studio Mencari Pemimpin. Kita sapa satu persatu. Selamat malam untuk Eriko Sotarduga, Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat Selanjutnya, malam semua adik-adik. Dan ada pemirsa. Maman Imanul Haq, Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipin Sopian, Jubir BPN Prabowo Sandi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Ferdinand Hutahean, Jubir BPN Prabowo Sandi. Selamat malam. Malam. Dan tentu panelis kita pada malam hari ini, Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Selamat malam Mbak Lely. Kalau Anda dengarkan tepuk tangan yang begitu meriah di studio Mencari Pemimpin ini karena kehadiran teman-teman mahasiswa dari ISIP, Sampurna, Sahid, dan Untar. Saudara, tak
hanya kita semua yang ada di studio mencari pemimpin, saya juga akan mengajak Anda para netizen yang ada di rumah menggunakan akun Twitter Anda di Twitter kami @KompasTV dengan hashtag mencari pemimpin dengan pertanyaan apa tanggapanmu terkait pernyataan-pernyataan paslon jelang debat kedua. Jangan lupa hashtagnya mencari pemimpin. Nanti pertanyaan Anda ini akan jadi pertanyaan juga untuk para narasumber yang ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pemanasan jelang debat kedua, saling tuding kini mulai muncul antar pasangan calon presiden di Pilpres. Tapi seperti apa kita akan lihat, ini dia. Bahwa yang namanya semburan kebohongan, semburan dusta, semburan hoax, itu bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian. Dan itu biasanya memang di negara-negara lain itu tanpa didukung oleh data-data yang konkret. Ya memang seperti itu. Wah, tidak. Untuk apa ada warga negara yang bertanggung jawab mengeluarkan dan menyebarkan hoaks? Untuk apa? Tidak guna dan tidak bertanggung jawab dan tidak arif untuk pemimpin menyebarkan kebohongan. Malu saya bicara di sini untuk menyebarkan kebohongan. Untuk apa? Tidak. Semburan hoax, semburan kebohongan. Ada juga tudingan propaganda ala Rusia. Merasa nggak melakukan hal itu, Kang Pipin? Saya harus selamat bukan propaganda ala Rusia yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tetapi propaganda Rusia. Ini dua hal yang berbeda. Jadi Mbak Levi telah menambahkan kata ala, di situ memang artinya jadi beda. Jadi wajar kalau misalnya seorang duta besar dari Rusia yang memprotes pernyataan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi langsung mengatakan propaganda Rusia, menamakan langsung nama satu negara, di mana beliau sebagai kepala negara kemudian menyebutkan itu dan beliau tidak berpikir bahwa kita memiliki prinsip negara bebas dan aktif. Ketika beliau mengatakan itu, maka seakan-akan sebetulnya beliau sedang melakukan satu kalimat peyoratif, penyerangan terhadap nama yang lain secara tidak arif dan bijaksana. Saya kira ini menjadi catatan penting buat kita, negara kita. Berbahaya jika seorang kepala negara tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang disampaikannya. Jadi saya kira ke depan Pak Prabowo saya kira akan memperhatikan itu, tidak akan sembarangan menyatakan sebuah negara yang lain untuk memberikan satu penilaian negatif atau name calling yang jelek kepada negara yang lain. Ada penilaian negatif, ada cap negatif yang diberikan Jokowi terhadap negara Rusia. Apa konfirmasi dari Anda Pak Eriko Sotarduga? Ya, sebenarnya kan hal-hal seperti ini, saya sudah nyampaikan pada September ya di salah satu media cetak. Bahwa kelihatan bahwa sudah mulai terlihat adanya propaganda-propaganda. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, Mbak. Ini suatu hal yang sudah lama sebenarnya. Dari zaman Hitler dulu, itu yang ada namanya Menteri Propaganda, namanya Joseph Paul Goebbels, di tahun 43-44, itu menyampaikan Argentum et Nausem, bahwa sesuatu propaganda, kalau zaman dulu itu propaganda itu dikirim melalui selebaran-selebaran melalui pesawat udara ya. Kalau sekarang itu memang jauh lebih mudah dengan adanya katakan sosial media, dengan adanya IT, teknologi yang semakin maju ini. Nah, itu sudah dimulai dari awal-awal dan itu terlihat terus dilakukan. Dan ini bukan sesuatu hal yang tidak nyata, ini bagi adik-adik mahasiswa juga, bagi para pemirsa TV, Kompas TV, bahwa ini satu pelajaran yang berharga juga. Kalau kita lihat bagaimana di Amerika terjadi sebelumnya hal ini bukan tanpa sebab, bukan ada asap tidak ada apinya. Seperti di Amerika, hal-hal ini sudah dilakukan pada saat kampanye Hillary dengan Trump dan itu disampaikan istilah seperti itu. Ini sama dengan Mbak Livi, seperti Russian roulette. Roulette Rusia, itu ada, boleh dibuka. Silakan adik-adik nanti membuka Google. Ada yang namanya juga minuman Black Russian, ada. Tapi kemudian ketika ada pernyataan penyebaran hoax, penyebaran banyak semburan-semburan kebohongan seperti itu Pak Jokowi menyebut, kemudian menyebut propaganda Rusia. Saya klarifikasi.
kemudian ini dinyatakan ke kubu Prabowo Sandi. Apakah kemudian ada dasar, adakah tolak ukur tertentu kenapa kemudian memberikan tudingan serius seperti ini? Saya tadi belum meneruskan lebih lanjut ya, karena tadi Mbak Livi sudah memotong. Sebenarnya begini, itu yang terjadi di Amerika, bahwa Hillary Clinton kalah karena tidak merespon. Itu hasil evaluasinya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang, ketidakbenaran, data yang tidak benar, itu akan ditangkap oleh yang namanya otak, pikiran manusia, adigala. Itu yang namanya neuroscience. Itu mempengaruhi Mbak Livi terus-menerus, itu akan mengakibatkan, oh ini seolah-olah benar. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, saya sama Kang Maman boleh saja menjelaskan Mbak Livi. Tapi apakah kami ini Pak Jokowi? Pak Jokowi lah calon kita. Pak Jokowi lah seorang calon pemimpin yang akan meneruskan satu kali lagi. Nah, beliau harus menyampaikan fakta yang ada. Bukankah seorang pemimpin harus menyampaikan optimisme? Boleh saja, negatif campaign sangat boleh. Sajikanlah data, ini loh data kami, ini data Anda. Kami rasa data kami lebih baik, hasilnya seperti ini. Bukankah seharusnya seperti itu? Itu yang akan memberi pembelajaran bagi semua masyarakat yang akan memilih nantinya. Adik-adik mahasiswa juga yang ada di sini. Tapi kalau ini disampaikan dengan data-data yang tidak tepat, bahkan contoh yang paling simpel sekalipun, ya contohnya macam Ratna Sarumpait, dia sudah langsung tanpa dikonfirmasi. Saya lempar ke Bang Ferdinand atau Bang Pipin. Dianggap menggunakan data yang kerap tidak tepat, ada, sekali lagi saya ulang, ada semburan hoax, semburan kebohongan. Bagaimana Anda mengkonfirmasi ini? Saya harus mengatakan begini, semburan hoax, semburan kebohongan pernah dilakukan pada tahun 2013 oleh Pak Jokowi ketika mengatakan bahwa mobil SMK sudah dipesan 6.000, kemudian saat ini sudah proses dan Indonesia akan memiliki kebanggaan setelah memiliki mobil SMK, sehingga beliau dari wali kota kemudian menjadi gubernur DKI dan akhirnya menjadi presiden. Sampai saat ini itu tidak terwujud. Pertanyaannya, apakah itu bukan semburan kebohongan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu gen politik supaya publik memperhatikan beliau dan kemudian memilih beliau saat pada pemilihan Pilkada DKI dan kemudian pada Pilpres 2014 lalu. Tapi sampai saat ini Oktober dijanjikan bahwa akan diproduksi secara massal mobil SMK itu, tetapi sampai saat ini itu juga tidak terwujud. Pertanyaannya, siapa yang lebih dahulu dan yang melakukan semburan kebohongan-kebohongan itu? Yang kedua, beliau menjanjikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan beliau tidak akan lagi impor yang disebutnya sebagai mismanagement. Tetapi 4 tahun sudah berlalu sampai saat ini impor beras, impor kedelai, impor daging dan sebagainya terjadi di era Pak Jokowi. Dan yang lainnya, saya ingin mengatakan bahwa seorang pemimpin ketika dia mengatakan bahwa jangan menyebarkan kebohongan, padahal dirinya menyatakan kebohongan, maka saya harus mengatakan dalam Quran surat As-Saff Allah mengatakan Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa Allah tidak menyukai orang yang menyatakan sesuatu tetapi dirinya tidak melakukan. Oke, Kang Maman tanggapi ini. Iya. Sebenarnya sudah jelas ya bahwa Pak Jokowi berkata tentu berdasarkan data, bukti dan juga informasi yang valid. Terminologi tentang propaganda Rusia adalah sebuah terminologi untuk metode yang disebut file host of falsehood itu. Semburan kebohongan. Dan itu sangat bahaya kalau dibiarkan. Ini bukan persoalan Jokowi atau Prabowo. Ini persoalan bagaimana proses demokrasi kita ke depan tidak mau ada orang yang memenangkan sebuah kontestasi demokrasi dengan kebohongan. Itu yang penting kata kuncinya. Karena sungguhnya hoax itu menciderai demokrasi, meracuni akal sehat. Bagaimana Bolsonaro misalnya di Brasil. Dia membuat kebohongan ada seorang perempuan dibunuh oleh seorang partai pekerja ketika itu. Dan kebohongan itu dia terus sampai orang percaya dan dia terpilih jadi presiden. Tetapi setelah Pilpres berlangsung, orang baru tahu bahwa kejadian pembunuhan perempuan itu bukan di Brazil tapi di Venezuela. Nah, kita tidak ingin. Inilah pentingnya kita sebenarnya untuk melihat mana fakta, mana data, lalu apa kerja orang. Ini kan persoalannya, kita melihat bahwa teman-teman 02 itu tidak pernah menghargai prestasi, etos kerja. Tidak pernah menghargai bahwa ada seorang pemimpin dipilih dalam proses demokrasi 2014 kemarin, tetapi dia tidak merasa bahwa dia Presiden Republik Indonesia. Makanya inilah yang sebenarnya diperingatkan bahwa i'malu ala makanatikum inni amil. Bekerjalah sesuai dengan posisinya. Posisi Jokowi adalah bekerja.
Maka oposisi harus bekerja juga dengan kritis, dengan data, fakta, tidak asal menyemburkan fitnah, tidak asal menyemburkan kebohongan. Oke. Ada juga tudingan soal SMK tadi yang belum dijawab. Kita beri waktu dulu, silakan jawab. Begini, Mbak, bukankah seorang pemimpin harus menyampaikan sesuatu hal yang akan dicapai pada saat mendatang? Tapi tentunya proses yang ada di swasta itu kan bukan bagian dari pemerintah. Itu sah-sah saja. Tapi saya mau mengingatkan sama Kang Pipin juga tadi soal impor. Apa yang mesti dilakukan? Kalau misalnya yang didukung Kang Pipin ini, kan harus disajikan datanya. Ini loh kami lakukan tidak impor lagi. Tapi ini caranya. Jangan kita lupa juga, dulu presidennya PKS Kang Pipin ini import daging, itu yang korupsi. Jangan lupa itu, import daging loh. Jadi jangan Kang Pipin menyampaikan hal itu ibarat menunjuk satu ke depan, ada 3 ke diri sendiri. Import daging sapi. Mantan Presiden PKS dan juga mantan Ketua Dewan Suronya. Itu yang terjadi. Nah, dan yang mau saya sampaikan di sini kan boleh 5,8 triliun yang mau saya sampaikan korupsi di sini, yang dilakukan oleh seorang bupati dari kader PDIP, tetapi saat ini senyap tidak diinformasikan. Nanti saya berikan Anda waktu kerugiannya 5,8 triliun. Saya tersinggung karena dibuka lagi. Tetapi ketika saya mengatakan 5,8 triliun, seorang kader PDIP korupsi dan kemudian saat ini ditangkap, tetapi kemudian seakan-akan itu ditutupi. Gimana keadilan? Anda sudah menjalani hukumnya loh. Itu jelas inkrah bahwa Presiden PKS dulu dan juga Ketua Dewan Suronya. Nah, yang mau saya sampaikan, harusnya pasangan mitra kompetitor memberikan pembelajaran kepada rakyat. Caranya, kami akan melakukan hal ini nanti kalau kami berkuasa. Baik. Ini yang sudah Anda lakukan, ini yang kami lakukan. Cukup tanda tangan, tepuk tangan dulu. Bang Ferdinand, silakan tanggapi. Iya, menarik ya, saya dari tadi mengikuti perbincangan sahabat-sahabat saya ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan tentang teori propaganda yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang teori yang ada ya. Firehose falsehood ini memang betul sekali dan saya harus menyatakan yang paling banyak melakukan ini justru adalah Pak Jokowi. Kenapa begitu? Faktanya demikian. Beliau itu selalu menyemburkan berita-berita dan informasi bahwa seolah-olah beliau ini sukses, sangat sukses. Terutama klaim-klaimnya terhadap infrastruktur. Saya harus ambil contoh salah satu iklan beliau yang di bioskop bahkan diputar terkait dengan waduk. 7 waduk itu semuanya bukan kinerja Pak Jokowi. Tetapi itu dibangun terus dan disemburkan dengan bantuan media-media yang berpihak ke beliau menjadi seolah-olah kebenaran. Waduk Jati Gede ditangani Pak Jokowi itu tinggal hanya finishing, poles sedikit selesai. Tapi diiklankan seolah-olah Pak Jokowi lah yang punya kinerja atas itu. Dan inilah salah satu teori Firehose falsehood yang diterapkan oleh Pak Jokowi sendiri. Dia membentuk opini bahwa seolah-olah dia yang sukses membangun itu semua. Mulai dari waduk di Semarang 2015. Bendungan Kitab di Bali, semua itu adalah proyek zaman MP3I-nya Pak SBY. Beliau hanya menyelesaikan dan meresmikan, tetapi opini yang dibangun cukup deras bahwa beliaulah yang membangun itu semua. Dan bahkan sekarang masyarakat di bawah percaya betul bahwa itu kinerja Pak Jokowi. Nah, inilah keberhasilan teori yang digunakan oleh Pak Jokowi yang disebut kawan-kawan tadi. Dan bahkan yang dituduhkan Pak Jokowi itu tentang teori propaganda Rusia. Jadi kalau saya melihat dan kemarin saya menyampaikan Pak Jokowi itu tidak sedang menyerang balik Pak Prabowo, tetapi sedang menyerang bolak-balik. Beliau sedang menyerang dirinya. Menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu semburan hoax, tetapi justru dari beliau lah semburan hoax itu yang paling banyak. Tepuk tangan dulu. Dan itu dicerna oleh publik sebagai sebuah kebenaran. Faktanya salah satu tadi itu. Nanti kalau kita buka semua fakta-fakta, waktunya nggak cukup. Saya kembali Eli, jadi siapa yang saling menggunakan hoax untuk menyerang lawan? Ya. Kita jawab usai jeda di Mencari Fakta.